kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, Amin. karena Yesus Ya, lebih lagi. Katakan sama-sama. Oh, haleluya. Di tengah Ya, badai dengan dengan kekuatan yang Kau berikan. Karena Yesus selalu menopang. Dalam tekanan dengan yang Kau berikan. Sampai Terima kasih Tuhan. karena Yesus Ya Rabasanta. hidupku. Ya Rabasanta. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Dan Kau berdiri buat kami semua. Engkau ada pada kami. Engkau memiliki kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berterima kasih buat hadirat-Mu yang Kau curahkan pagi hari ini. Sehingga umat-umat-Mu boleh menikmati ketika puji-pujian dinaikkan. Kami merasakan kasih itu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami mau duduk diam. Untuk kami dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang di depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan, saudara, pelayan-pelayan mimbar tetap ada di dalam gereja untuk persiapan anak-anak jualan nanti sementara pengumuman ya. Jadi supaya semua mendengarkan firman Tuhan kecuali guru sekolah minggu yang bertugas. Ya, karena kita tidak boleh melewatkan khotbah seri ini, saudara. Masih ingat khotbah saya di minggu yang pertama, Bapak Ibu? Dan banyak jemaat yang akhirnya jadi latah ya, dikit-dikit diam gitu ya, dikit-dikit diam, tenang gitu. Bukan itu maksudnya gitu ya. Saya baru ngomong sedikit, istriku sudah bilang diam, nggak gitu ya. Gantian kalau istriku banyak ngomong saya bilang diam, tenanglah kan gitu. Bukan itu maksudnya saudara ya. Tetapi artinya kita menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang bisa mengambil keputusan. Dan kemarin kita sudah belajar kriteria orang yang tenang adalah orang itu dia memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang tenang itu orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu orang yang tenang itu akibatnya, manfaatnya orang yang tenang adalah hidupnya apa kemarin? Sehat, kuat, segar. Itu kemarin kita belajar itu. Masih ingat saudara? Kalau kita tenang maka kita akan apa kemarin?
sehat. Wajahnya apa? Berseri-seri. Lalu kita kalau tenang maka bisa berdoa dengan baik, berdoa dengan kualitas yang tinggi. Itu orang-orang yang tenang. Ya, lalu kita juga bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kemarin contohnya di mana? Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus di danau waktu ada tergoncangkan kapalnya. Dia berkata hantu, berarti tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika Yesus berkata diam, tenanglah, Petrus bisa mengenal bahwa itu adalah siapa? Tuhan. Jadi itu orang yang tenang. Lalu kemarin saya berjanji, caranya tenang bagaimana Pak? Kan begitu. Caranya hidup dengan tenang itu bagaimana? Nah pagi hari ini kita akan belajar menyelesaikan tema ini. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar bagaimana caranya mendapat ketenangan itu. Dan kenapa orang itu juga tidak bisa tenang, kita akan belajar pagi hari ini. 3 hal saja saudara. Yang pertama, apa itu saudara caranya untuk kita tenang? Yang pertama adalah mari kita belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Penekanannya beda dengan yang kemarin. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ya, bagi yang suka mencatat jadi catat. Nah apa maksudnya? Mari kita baca mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu. Kalau kita lihat perintah Tuhan, yang hukum yang tertinggi apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budimu. Lalu baru kasihilah sesama manusia. Nah, yang pertama, supaya kita mendapat ketenangan, kita harus mempercayai Tuhan. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana nasihat firman Tuhan cukup luar biasa saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu bisa berkata oh ye. Ya, karena LCD-nya belum ketemu, yang sudah ketemu di HP saudara mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam. Nah, kok enggak nyambung sama poinnya Pak Timur? Nyambung saudara. Arti kata mempercayai Tuhan segenap hati itu tidak mendua. Apa artinya? Nek Yesus, ya Yesus saja. Jangan ada Yesus yang lain. Firman Tuhan katakan jangan ada ilah lain dalam hidupmu. Artinya tidak boleh sekali kita mengasihi Tuhan. Sebagai hukum yang pertama, mencintai Tuhan dan di dalamnya kita mempercayai hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa orang tidak bisa tenang? Karena dia tidak fokus kepada satu. Contoh, nah cah nom-nom di sini kan yang sudah punya suami atau istri kan pernah muda semua. Dan di sini juga masih ada anak-anak muda. Dan bahkan ada pengantin baru 2 pasangan hari ini. Mbak Uli sama Mas Ondi pacaran? Pacaran. Mas Santoni pacaran? Nah, saya mau tanya Mas. Waktu masa pacaran, cuman 1 apa 2? 1 ini apa 2? Ada yang lain kemarin. Atau tak pacaran 4, nanti tak pilih 1 jadi istri begitu. Saya yakin orang yang model begini uripe ora tenang. Nggih mboten? Aku pengalaman pacarku 18 saudara. Selasa Mbak Tati, Rebo Mbak Tulkiem ya. Jadi apel terus saudara, tapi hidupnya ndak tenang. Duitnya entek terus gawe apel dan hidupnya ndak tenang, dikejar-kejar rasa bersalah. Bojo ya kudu siji. Istri saya itu biar cerewet, biar apapun dia. Saya enggak pernah punya niat untuk tukar tambah saudara. Dia tetap istriku yang paling cantik satu rumah.
Satu dunia saudara. Bukan satu rumah, sedunia. Coba kalau di sini sudah ada will lain saudara, pasti saya nggak tenang. Ibu-ibu kalau ada pil lain, apa toh pil? Pil itu apa? Bukan obat, pil itu pria idaman lain. Kalau ada wanita punya pil, ada pria punya will, pasti hidup saudara tidak tenang. Saudara mau nyanyi, hatiku tenang. HP-nya bunyi, dilulit-lulit, mas ketemuan di Japa Mall. Mateng padahal bojoku hari ini ngejak ke sana. Ya saudara ya. Enggak tenang, mau nyanyi apa lagi? Karena kalau mendua itu, nah itu contoh. Nah di sini konteksnya bukan itu, tapi konteksnya adalah mendua antara Tuhan dan Tuhan yang lain. Antara Tuhan dan ilah yang lain. Orang yang tenang, orang yang hanya memiliki satu Tuhan dan percaya hanya kepada satu Tuhan. Dan siapa Tuhan kita saudara? Yang lengkap coba, siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang hari Minggu haleluya, haleluya, haleluya. Tapi hari Selasa amitabha. Nanti hari malam Jumat. Wah, pengalaman Bu Roma, saudara ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bahkan saya suka ekstrim sama teman-teman ya, di hamba-hamba Tuhan itu yel-yel saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Anak ini gini rawan ya, saudara. Sekali GPDI, tetap GPDI. Saya kalau gitu, kalau di KOPS GPDI. Kalau di PGPI, tidak berani. Di BKGD, tidak berani ngomong begitu. Hanya ngomong sekali Yesus tetap. Karena paling inti adalah Yesus, bukan organisasinya. Coba saudara kita lihat, bandingkan dengan Matius 6 ayat 24. Jangan duakan Tuhan dengan apa? Matius. Coba salah seorang bisa membaca, ini saya kok tidak menyekrin di Matius. Matius 6 ayat 24, coba ini ayat terkenal sekali. Ada yang sudah ketemu, bacakan dengan keras. Pak Denny mungkin sudah ketemu? Pelan-pelan bacanya. Stop dulu, coba perhatikan ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Tapi banyak toh orang mengabdi dua Tuhan. Coba terus. Ya terus. Ya terus. Ya. Jadi jelas ayatnya saudara, kalau orang tidak orang yang mendua itu hatinya enggak setia. Hatinya enggak setia, pasti pilih salah satu, pasti lebih sayang. Walaupun banyak di TV yang bojone 7, bojone 6 ketoke akur-akur, ning kan kita enggak tahu apa yang terjadi di sana, betul? Saudara tahu enggak yang terjadi dalam kehidupan saya di pastori? Enggak tahu. Yang tahu saya sama istri. Sama, jangan terus bilang, kayak kok enak men ya bojone loro kok damai-damai saja. Belum tentu saudara. Saudara, loh dia ayatnya. Gak dijelaskan kok hilang. Jadi Bapak Ibu, ayat yang terakhir penekanannya, yang awal itu contoh-contohnya. Lalu ayat yang berikutnya berkata, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah apa saudara? Mammon. Ini yang membuat orang tidak bisa tenang hidupnya. Kalau tanglet, duit itu penting buatan. Sangat penting buat kehidupan kita. Tuhan penting? Oh lebih dari penting. Dua-duanya penting. Mungkin orang berkata Pak Timo, wong kena orang di duit loyo, orang semangat, orang saurip. Siapa bilang?
Itu orang-orang di hutan pedalaman Kalimantan tidak punya uang, hidup semua, sehat semua, enggak pernah sakit saudara. Bukan itu yang saya maksudkan. Kalau Tuhan, ya Tuhan. Jangan mengabdi kepada Tuhan, juga mengabdi kepada uang. Artinya kadang-kadang uang itu bisa membeli segalanya, termasuk membeli Tuhan, saudara. Dino Minggu, hari Sabat, saudara harus kemana? Kula tanglet malih nggih. Dinten Minggu niku dinten Sabat. 2 jam niku bertindak pundi? Golek duit napa tindak gereja? Nah, kalau mengabdi kepada mamon, semangsane ning gereja lunga sawah, saudara. Itu namanya mengabdi kepada mamon. Saatnya ke gereja buka toko, itu namanya mengabdi kepada mamon. Seolah-olah kalau nggak buka toko nggak ada berkat. Padahal pemilik berkat itu siapa? Tuhan. Mulai ngerti saudara, kenapa orang tidak tenang? Karena mendua. Mau Tuhan, gereja, buka toko, gereja, sawah, gereja, lembur, dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur beberapa anak-anak Tuhan di sini berani berkata, saya enggak lembur karena hari ini ke gereja. Haleluya. Dan upahmu besar di sorga dan di bumi. Saya lihat ini banyak yang enggak lembur hari ini. Ya. Puji Tuhan. Tahu memberikan yang terbaik. Makanya Timo itu suka berkata begini, kalau enggak bisa ibadah hari Minggu, ibadah hari apa? Rabu. Kalau Rabu enggak bisa, Jumat. Kalau Jumat enggak bisa, Minggu. Kalau Minggu enggak bisa, pakai rok ikut ibadah wanita. Karena Tuhan itu harus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Sehingga kita itu tidak mendua hatinya, sehingga kita itu tenang karena hanya ada Tuhan. Ada di sini yang sedang dengar firman Tuhan. Waduh, dijane orang lunga gereja kayak omsete sakmene tambah. Wah, jane orang lunga gereja kayak matun sakmene untuk rampung. Gitu saudara. Kan bingung ki menungso ki. Dikei rezeki akeh, sawah sing ngombo, malah ora sempet lunga gereja, alasane engko nek wis rampung garap sawah ning gereja. Dikei sawah sithik, Gusti Yesus rajin ning gereja, minta sawah sing ngombo, saudara. Tapi saudara, duit itu penting, pekerjaan itu penting. Karena Allah juga Allah yang bekerja, kemarin kita sudah dengar firman Tuhan. Tetapi ingat, ada prioritas yang tertinggi. Cuman 2 jam kok Tuhan minta waktu kita. Bahkan di sini nggak sampai 2 jam ibadahnya. Paling lama 1,5 jam. Bahkan sekarang di YouTube ada gereja 1 jam saja. Itu bot-bote gen wong kido iso ibadah, saudara. Ibadah 1 jam saja. Saudara, yuk. Kalau enggak mau bimbang hidupnya, mau ada damai sejahtera hidupnya. Jangan ayo cah nom-nom, sing pacare loro do diputus siji. Halo, sing ana ning Temanggung, sing ana ning Gubuk, sing diputus siji. Siji wae aja akeh. Ben uripmu apa saudara? Tenang. Mbok menawa ana bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai melirik wheel lain, mulai pakai kacamata kuda. Dan yang dilihat hanya istrinya saja, saudara. Amin. Nah itu Mas Niko langsung ngelus-ngelus kepalanya istrinya. Karena saudara, wis toh, susah senang itu yang tahu itu suami dan istri kita. Susah senang bersama, amin saudara. Ya. Jangan ditukar tambahkan nggih. Nggih. Ampun nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Ben bojone wetenge gedhe aja mbok tuker nggih ta. Ben bojone ireng ya wis diadu-adu wae. 1. Ya, jadi 1, jangan ada yang lain kalau hidup kita mau tenang. Wis, percayalah sama saya, buktikan omongan saya dan firman Tuhan. Begitu saudara mendua, uripmu, hidup kita tidak akan tenang. Merungsung uripnya.
Tapi kalau saudara hanya satu Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, tidak percaya kepada ilah-ilah lain. Apalagi tingkatan yang ketiga, mamon, ya, uang. Uang penting saudara, kita memang harus perlu uang, karena itu menjadi kewajiban dalam pemerintahan dunia ini. Tetapi saudara, bukan berarti kita menghalalkan sara untuk mendapatkan uang. Mau tenang hidupnya saudara? Caranya pripun? Jangan mendua, tapi percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, selain percaya tidak mendua, yang kedua yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri. Yesaya 32 ayat 17 berkata begini. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Coba diulang ya ayat ini ya. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Bagian B, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk ya. Jelas banget ayat menika Bapak Ibu. Wong urip bener di dalam firman, sabdanipun Gusti, maka uripe tenang, ayem, tentrem selamanya. Kenapa saya tekankan ini Bapak Ibu? Banyak orang, pinjam Alkitabnya sayang. Ini firman Tuhan saudara di dalam ini. Banyak orang ya, bukan hidup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ya, tetapi banyak orang mencoba membenarkan diri dengan apa? Firman Tuhan. Jadi salah pun dibenerke. Ini yang bahaya. Yang benar adalah ikuti, turuti, taati firman Tuhan sebagai kebenaran hidup kita. Bukan untuk membenarkan. Tidak mau ke gereja, dibenarkan dengan Alkitab. Kan Tuhan ada di mana-mana katanya. Terus tidak mau ke gereja. Ya kan? Firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah ora kudu ning gereja, ning jero WC ya iso. Dipaksakan. Bener karepe dhewe karo bener akan kebenaran firman Tuhan itu beda. Jadi hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran akan apa saudara? Firman Tuhan. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Selain damai sejahtera ada apa lagi? Lu ayatnya hilang maneh. Ya selain tumbuh damai sejahtera, maka akibatnya adalah ketenangan. Apalagi? Wes yuk baca bareng-bareng di atas yuk. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran? Stop. Itu tulisannya kebenaran apa kecurangan? Saya ulang lagi. Kebenaran nopo ngapusi? Kebenaran firman Tuhan apa kebenaran awake dhewe? Kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk mau tenang. Kan tadi syarat untuk tenang adalah yang pertama jangan mendua. Yang kedua adalah
hidup dalam kebenaran. Tak jamin hidup kita tenang. Ketika kita tenang, maka kita bisa berdoa, bisa mengambil keputusan dengan jernih. Bandingkan dengan Yesaya 33 ayat 15 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu, mulutnya, hidupnya, kalau A berkata A, itu yang namanya hidup dalam kebenaran. Nek B yang ngomong, aja diputer-puter, ya kan? Meh ngomong B aja bulet ngapusi kono ngapusi kini. Lah ya meh ngomong B kok ya tidak puter-puter saudara. Kebenaran hidup, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jelas sekali, ini yang namanya hidup dalam kebenaran. Jangan gampang sekali berbohong, saudara. Sampai mana? OTW. Awang kayak nggo klambi kok wis muni OTW, saudara. Halo? Siapa yang suka latah jarinya ngomong OTW? Lalu dikasih gambar orang lari? Cepet kilo latihan dintani, sik wis tekan Indomaret. Lah wong isih ning Meranggen kok wis ngomong ning Indomaret, saudara. Jebul Indomaret Meranggen, saudara. Tak pikir wis tekan Indomaret Pamongan, saudara. Jebulane ya wis lah. Jadi Bapak Ibu, orang yang benar dia hidup dengan jujur. Dia tidak menipu. Ya, itu jelas sekali semua ayatnya ya. Tidak menumpahkan darah, merugikan orang lain dan sebagainya. Yuk yang terakhir saudara, saya berjanji tidak lama-lama. Yang ketiga yang terakhir saudara, ini ayat terkenal sekali, siapkan kuncinya D ya. Atau G aja. Saudara yang ketiga mari kita baca ayat di Mazmur 62 ayat 2. Saudara hafal semua ayat ini. Ayat yang terakhir, Mazmur 62 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Semua sudah mendapatkan Alkitab saudara, dalam HP saudara, Mazmur 62, pas ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hanya terus kita baca dari ayat 2 ya. Dari ayat 2 atau ayat 1 lah, biar itu kalimat hanya dekat biar ikut. Yuk. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Nah saudara, yang terakhir, yang ketiga sederhana sekali. Kalau saudara mau tenang, sederhana. Dekatlah dengan Tuhan. Bawa daku mendekat padamu. Ada lagu itu, saya masih belum hafal saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudara sederhana sekali, kalau mau tenang, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, karena aku akan memberikan engkau apa saudara? Kelegaan. Mari dekatkan diri melalui apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati diratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku,
sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau kita lanjutkan lagu ini berkata, hanya dekat Allahku. Sama-sama katakan, rasa tenang hatiku. Kau saudara jalanku sepanjang hidupku. Saudara, kalau kita dekat dengan Allah, Dia menyertai kita, saudara. Kenapa kita harus tenang? Kalau kita dekat dengan Allah, kita tenang dan Dia ada bersama dengan kita. Haleluya, saudara. Haleluya. Hatiku tenang berada. Mari tutup Alkitab kita, singer bisa maju ke depan. Ya, lanjutkan pujian ini, saudara. Hatiku tenang, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Ya Tuhan, terima kasih, haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Coba ibu-ibu nyanyikan pujian ini dengan keras, katakan hatiku tenang, wanita. Hatiku tenang berada. Yes, amin. Kaulah jawaban. Dia jawaban buat kita semua pagi hari ini, ibu-ibu. Hatiku Biarlah tenang lama sekarapata. berada. Oh. Mari bapak-bapak katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu. Mari semuanya. Semuanya katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sini mataku tertuju. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ibu Menik berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya.